Foto dulu. Ada kata ini aku mau Panjang dong. Terus semuanya belum. Sabar man, ada teman kita ini. Oke, sudah. Ayo. Lihat kamera dulu. Ada ya. Oke, bagaimana Mas Indra menghadapi sidang perdana kan sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya Roy, datang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti ini kalau ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Sudah berarti sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngehakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu, akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua dua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di sana lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apa kan tadi kata Teli kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya sama Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dan pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan kan kayak gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja. Tadi kan juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. saling unfollow dari sosmed? Ya, Bilang duluan yang unfollow gitu. iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu terserah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih ya udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan, aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Betul, apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu.
sedih aja gitu kalau ngedenger ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nadila ya? Ya, belum. Sampai- Terakhir. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya. Lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin Kemarin permasalahan juga- tersebut kemarin juga sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau Bertemu. anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan Ya. buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Kemana? Itu pas 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu Dua pulang ya, minggu. ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu. Seminggu. Anak-anak Kayak seminggu. mempertanyakan juga nggak Ah, ah. Kak Bekti udah pisah juga dari Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti apa enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu. Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah apa di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya apa kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh gak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf Ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya. Karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi Operasi. selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bektinya pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya, gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone. Mas tadi Kak Bekti, menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian apa untuk ya akan dibagi dua itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan katanya udah 2000 dari Katanya dari 2019. sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih? 2019 sudah ada pengajuan sampai akhirnya stridernya tuh sekarang pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh apa namanya pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya Ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini ya, menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu, gimana? Tadi kan berharap Ramadan ya pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah kita tetap anak-anak tolong bisa ganti ya Ramadan bersama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti.
ya intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana? Sejauh ini memang Takut belum sama- karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti Iya. mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kak Bekti, terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah, itu Ini schedule dulu lah ya. Saat ini Mau beresin seperti itu dulu, beresin yang sekarang ini. sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa nggak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang pesawat juga, Pak. kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah gitu. Apa no loncat-loncat? Ada, kita loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke tangga. Senayan. Ya nggak gitu juga Bu. Loncat-loncat lah, gimana sih lo? Kak Bekti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan Oke. baru operasi mata kiri ya, yang Ya. kanannya bagaimana? Bagus nih. Jadi memang Udah bisa mikir. gitu. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Sandy gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan Bukti? Jadi misalnya wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Masker, Pakai masker ya. Masker. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini lo gitu kayak gitu. Jadi Kalau yang dari kiri, jauh- kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Tapi kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas, Ya. di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup apa? Kayak namanya? dalam air, kalau ya, dalam air buka mata. ya, Oh, betul. jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Tapi cantik-cantik ganteng ini nggak kelihatan ya? Tidak terlihat. Percuma, Bu. Yang kanan, kalau yang kiri Jadi ya. kelihatan. Oh, ya, kelihatan. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Itu Bu. Ada lubangnya.